Jadi terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada hambanya Bapak Pendeta Israel Munte yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kita di grup hamba-hamba Tuhan Gepas ini ya. Senang sekali saya lihat kita semangat terus. Nah, makanya maaf saya terlambat tadi masuk, ketiduran saya memang atas semua kecapean kita, tapi puji Tuhan saya siap terus untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mengenal hambanya Bapak Pendeta Israel Munte ini adalah dari pelayanan Dulos tahun 98 ya. Kami saya di Kemah Doa, kemudian sebelumnya saya di majalah Esok ya, majalah rohani Pak Ruyan Dita Toid. Kami pelayanan orang-orang sakit jiwa di sana. Saya lebih banyak di Kemah Doa, Pak Israel itu lebih banyak pelayanan pelepasan. Nah, disitulah kan sama beliau ini saya. Nama beliau ini langsung to the point, Israel. Luar biasa ya. Dan Tuhan berkati hambanya. Jadi hamba-hamba Tuhan di sini saya diberikan judul jadilah pemenang dalam segala masalah. Jadilah pemenang dalam segala masalah. Saya pikir kita semuanya hamba-hamba Tuhan, kita semuanya harus jadi pemenang dalam semua masalah kita. Terima kasih, puji Tuhan. Saya pikir yang pertama itu bagaimana kita menjadi pemenang. Memang semua ya, pribadi kita, keluarga kita, pelayanan, pekerjaan, keuangan, masalah tetangga, semua masalah urusan tanah gereja, masalah izin gereja, masalah sekolah, ya anak-anak, masa depan anak-anak, keluarga. Tadi saya dengar keluarga kita semuanya, ya kita banyak masalah ya, banyak pergumulan. Belum lagi pelayanan penggembalaan ini ya, menghadapi jemaat ya yang belum lahir baru, yang belum hidup baru, ya tentang baptisan ya, tentang tadi supaya tidak bawa makanan-makanan ke kuburan dan lain-lainnya ya. Semuanya lah yang harus menjadi permasalahan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saya bersyukur sekali sekiranya saya boleh bergabung banyak di grup Gepas ini, generasi penuai akhir zaman. Yang pertama, bagaimana supaya kita tetap menang dalam masalah kita, ini saya tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah harus tetap kita berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Keep pray. Ya, kalau bahasa Bataknya jugulhon matangyang. Jadi ini tetaplah berdoa, keep pray. Ya di mana saja pun ya harus berdoa. Kita bawa semua masalah kita dalam doa, ya. Kita bawa semua pergumulan kita dalam doa. Dan kita enak bagi orang Kristen ya, Tuhan kita omnipresent, hadir, omnipotent, maha kuasa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Tuhan Yesus ya adalah roh, kita sembah dalam roh dan kebenaran ya, saudara sekalian. Jadi kita terus berdoa, bawa semua pergumulan kita. Jadi tetaplah berdoa, keep pray. Berarti di sini adalah kita tetap harus dalam hadirat Tuhan. Jadi adapun ada masalah kita, keuangan kita mungkin masih pas-pasan, kita juga masih bergumul, ya, tetap bawa dalam doa supaya kita tidak emosi, supaya kita tidak marah-marah, ya, supaya kita tidak bersungut-sungut. Nah ini saudara sekalian, orang yang bersungut-sungut, orang yang marah-marah, ya, orang yang emosi ini repot saudara sekalian. Ini akan menghalangi, ya, memperlambat kemajuan dalam kehidupan kita baik secara pribadi maupun dalam pelayanan kita. Jadi hanya berdoa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Keep pray, jugulhon matangnya. Terus ya, on ready, standby. Terus kita berdoa. Baik waktu tidur juga kita harus berdoa. Sambil kita bercakap-cakap, berbicara kepada Tuhan, ya, kita sambil tidur, kita bawa semua pergumulan kita. Saya kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, yang saya kasihi. Sekali lagi saya senang sekali dalam komunitas ini, bagaimana beberapa hari yang lalu, 1 minggu ini,
Tuhan berikan saya kemenangan, kami bersama istri saya dalam pelayanan kami. Ya, kami menggembalakan kurang lebih 30 orang sampai 50 orang karena rumah kami adalah gereja kami juga. Gereja kami, rumah kami, base camp kami, lumbung berkat jasmani, rohani, semua di sini base camp kami. PA, sekolah minggu, kantor, ya. Karena apa kata Alkitab, apa yang ada di depan matamu itu pakai. Musa, tongkatnya dipakai. Saya juga apa yang ada di tangan saya, rumah saya ini, saya pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus kalian kasih Tuhan, dalam beberapa hari ini, kami diberikan Tuhan kemenangan. Sedikit dalam penggembalaan kami adalah ya, umat kami memberontak, melawan ya, hambanya saya begitu. Saya pertama-pertama saya emosi juga. Kita tidak ada istilah melawan ya dalam pelayanan kita ya. Saya belajar di Dulo, saya belajar di seorang hamba Tuhan, tunduk, taat, siap. Tiba-tiba diperhadapkan Tuhan satu orang yang sudah berkeluarga jemaat kami, yang sudah saya baptis, sudah saya teguhkan dalam pelayanan yang memberontak melawan saya. Kami bergumul, saya dipecundangin, saya dilawan, diberontak, saudara sekalian. Saya berdoa bersama istri ya, kami berdoa, kami bergumul, ya, istri saya berpuasa, saya bergumul, dan puji Tuhan saudara sekalian, orangnya keras. Ya kita orang Batak ini kebenaran, orang Batak ini kan keras-keras kepala ya, kalau belum lahir baru. Tapi kalau sudah lahir baru, sudah hidup baru, pasti dia lemah lembut. Pasti dia diubahkan hidupnya. Jadi kita orang Batak, jangan saudara sekalian, kita pegang prinsip, saya sudah dari sananya kasar, nggak boleh. Amin. Dalam Tuhan pasti kita diubahkan hidup kita, nggak berlaku lagi orang Batak memang kasar. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, pasti kita akan diubahkan hidup kita. Jangan kita pegang itu. Ada pernah saya dengar seorang hamba Tuhan orang Batak. Saya mah orang Batak, memang dari situ, dari sononya enak aja. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, dalam Roh Kudus, siapapun itu pasti diubahkan Tuhan. Nggak ada lagi kekasaran, nggak ada lagi suka-sukanya ngomong, nggak boleh lagi arogan, saudara sekalian, kalau sudah di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, puji Tuhan, 3 hari yang lalu, akhirnya jemaat kami ini ya karena doa, dia mengalah sedikit, dan kami lihat nanti sampai hari Minggu dan selanjutnya, kami terus berjuang, saya terus berjuang supaya hidupnya dimenangkan bagi Tuhan. Itu karena doa, only pray. Hanya doa. Tuhan jamah jemaat saya ini. Saya sebutkan namanya. Jangan dia sombong. Memang orangnya pintar. Jangan dia totoan. Unang pajugu-jaguhon. Tolong Tuhan Yesus, tolong. Dia belajar, digembalakan. Saya gembalakan Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Jangan dia memberontak. Jangan dia melawan. Itu doa saya. Kenapa? Karena saya juga sekitar lama ya. Jadi saya pendeta saya ini sebelum dengan Pak Israel Munte, saya juga ada pelayanan bersama pendeta Dr. Yanda Costa, orang Ambon. Saya 5-6 digembalakan. Pendeta Dr. Yanda Costa ini adalah pendiri DPI, Dewan Pentakosta Indonesia ya, dari Makassar. Jadi saya lama di sana 5-6 tahun ya, sebagai MC, sebagai singer yang membersihkan gereja. Saya juga belajar. Saya bilang Tuhan, sama Pak Riyandi juga. Saya taat, tunduk. Saya sama Pak Riyandi. Saya sekolah Alkitab juga, taat sama pimpinan saya. Kami di organisasi kami. Ya, saya juga taat. Saya nggak mau Tuhan. Saya bukan pemberontak Tuhan. Kenapa kau izinkan di hadapanku seorang jemaat saya yang memberontak, yang melawan terhadap saya? Saudara sekalian, hanya doa. Dan puji Tuhan, 2-3 hari yang lalu, dia sadarlah sedikit. Saya benar-benar bergumul. Dan puji Tuhan ya, 2-3 hari yang lalu, Tuhan jamah hatinya, dia ada perubahan sedikit. Mudah-mudahan di hari Minggu ini, nanti kebaktian Minggu, besok dia semakin dan selanjutnya. Itu karena doa. Yang kedua, saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan yang pertama adalah tetap berdoa. Kita bawa semua
pergumulan kita. Kedua, jangan takut kita. Yang penting kita jujur di hadapan Tuhan. Ya, kita jujur, kita tulus. Jangan niku-niku, jangan macam-macam. Ya, jangan banyak akal. Kalau orang Batak dibilang banyak akalnya, akal busuk, ya, akal jelek, licik. Buang itu dalam hidup kita. Kita harus tulus, kita harus jujur dalam pelayanan ini, dalam hidup kita ini. Jadi yang kedua adalah tetap konsisten dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah kita tetap berdoa. Yang kedua, kita harus tetap konsisten dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan kita oleng, kita tetap pegang terus firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, mari kita terus dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam 2 Timotius 3:16, ini sudah kita hafal ya, 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tetap dalam konsisten firman Tuhan ini, ya. Jangan kita mau diubahkan, ya, oleh karena kita lagi nggak ada uang, sehingga konsistensi kebenaran kita berkurang, kadar kebenaran kita berkurang, ya, oleh karena, ya, terutama karena uang, ya. Biasanya kita ini karena uang, nggak ada uang, ya, sehingga kita oleng, sehingga saudara sekalian, Bapak Ibu, kita berubah sikap kita. Jangan, mari kita berdoa supaya kita tetap konsisten dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ini apapun yang terjadi, Tuhan tolong saya mau tetap jujur, saya mau tetap hidup benar, saya mau tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Saya tidak mau berbohong, ya. Saya tidak mau neko-neko, saya tidak macam-macam. Saya mau jujur, saya mau tulus, saya mau hidup apa adanya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, harus kita tetap konsisten dalam kebenaran firman Tuhan tentunya, ya. Nah, makanya selalu kita lakukan firman Tuhan ini, Alkitab kita ini, ya, hanya ini satu-satunya firman Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang diwahyukan Tuhan kepada manusia. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan, kita ajarkan, kita sampaikan lewat WhatsApp grup jemaat, lewat siapa saja, terus kita sampaikan dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi harus kita tetap konsisten dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita tetap menang dalam masalah kita? Menurut saya yang ketiga adalah bagian kita lakukan, selanjutnya terserah Tuhan. Ya, bagian kita lakukan, selanjutnya terserah Tuhan. Ini saya saksikan bagaimana pertolongan Tuhan Yesus kepada saya dalam beberapa hari ini. Firman Tuhan juga memberkati saya tentang iman, ya. Ini bagian kita lakukan, selanjutnya terserah Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong pelayanan kami. Saya sedikit kesaksian. Saya tadi ada kesaksian hamba-hamba Tuhan, Pak Israel, dan tadi Pak siapa sebelum Pak Israel? Pak Boris. Pak Boris, ya. Ya, saya ada Pak Boris. Lahir di Medan. Ya. Iya. Mantan Kapolsek dari Sidikalang itu. Oh, kalau istri saya lahir di Sidikalang, Pak Pendeta. Iya. Iya, saya tahu. Jadi kita saya lahir di Butur aja di Sidikalang. Kalau saya lahir di Medan, sama seperti Pak Pendeta Israel. Kalau saya dari gereja lama, ya, belum mengenal lahir baru, hidup baru, ya. Saya aktivis gereja. Kalau saya bilangin saya aktivis gereja HKBP, ya, di mana gereja HKBP saya yang tidak tahu karena saya aktivis NHKBP. Nah, sebelum HKBP saya tidak menyalahkan itu, tapi kemudian saya belum mengerti artinya lahir baru, hidup baru, ya. Saya termasuk orang yang konservatif di HKBP, tidak mengerti, ya, saudara sekalian. Kemudian saya ke Jakarta
tahun 89. Saya tamat SMA Negeri 5 Medan tahun 1988. Ya, sebelumnya saya TK Katolik, SD Katolik Pasar Merah Medan, kemudian SMP Parulian Medan, Stadion Teladan, kemudian SMA Negeri 5 Medan, kemudian tahun 1989 saya merantau ke Jakarta. Ya, di Jakarta saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan gereja kita, kota-kota. Ya, abang saya sudah terlebih dahulu jadi hamba Tuhan, ya, jadi penginjil. Nah di sana saya ketemu apa ini? Tepuk tangan. Apa ini? Melompat-lompat, meloncat-loncat. Kepentingan. Abang saya pendeta Halomuan Suaduan Siombing sudah dipanggil Tuhan. Saya lari. Saya tinggalkan mereka kebaktian. Dia sama teman-teman orang Batak yang sudah lahir baru, abang saya tinggalkan mereka. Apa ini bang? Kebaktian apa ini? Gak ngerti saya marahi dia. Ya kan? Saya ngomong sama abang saya, karena abang saya ini karena sudah lahir baru, hidup baru, diam aja, nggak banyak ngomong. Saya tinggalkan. Kau yang kebaktian sana, aku ke sana, ke gerejaku. Ku tinggalkan dia, lari saya kan. Berkali-kali diajak abang itu, apa ini? Tepuk tangan, melompat-lompat, meloncat-loncat, ini kebaktian. Padahal karena senangnya dibebaskan oleh Roh Kudus, iya kan? Iya. Kemudian, saudara sekalian, suatu waktu pernah saya dibawa ke Wisma Antara. Wisma Antara yang Medan Merdeka Selatan. Pernah ya tahu ya Bapak Israel ya? Iya. Ada situ kebaktian sekali seminggu. Saya dibawa ke sana, baru-baru saya di Jakarta. Ramai banget orang tepuk tangan. Kita kan nggak ngerti kebaktian tepuk tangan saat itu. Oh, saya lari, saya tinggalkan kebaktian itu, saya tinggalkan dia sendiri, saya pergi pulang ke tempat kos. Tapi puji Tuhan, Mei 94, ya, saya tahun 89, 90, 91, 92, 93, 94, 5 tahun kemudian lah saya lahir baru, hidup baru. Saya dibaptis ya di GBI Tiberias, ya. Di hari itu GBI Tiberias ya. Pak Dr. Pak Ruyadi ya? Bukan. Yang Pak Tiberias lah. Tiberias. Iya, saya Pak Riyadi. Saya di Grogol. Saya dulu paling anting namanya baptisan selam ini. Saya sudah dibaptis. Tapi saya nggak mau, saya belajar sendiri. Saya hanya Roh Kudus. Nah, memang Tuhan luar biasa, ya. Saya nggak mau, udah ambil itu ajaran itu. Saya tetap di gereja saya bilangin. Makanya kalau gereja HKBP terserang, di mana gereja HKBP yang saya tidak tahu. Semua sudah saya kelilingin secara umum. Kemudian Mei 94 saya lahir baru, hidup baru. Karena Yohanes katakan, Yohanes 3, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi lahir baru, hidup baru. Kalau bahasa Bataknya tubuh sian gijang. Jadi saya lahir baru Mei 94, dibaptis, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Tuhan Yesus, saya sadar, saya nangis saat itu. Saya akhirnya saudara sekalian Bapak Ibu, saya melayani di tempat Padakosta, sambil pelayanan di Dulo, saya sambil kuliah, Fakultas Hukum di Universitas Semputan Tular, saya belajar semua, sambil saya senes, semua Jabodetabek ini Bapak Ibu, saya sudah kelilingin ya, kemudian semua saya kerjakan, sales apa saja pun bagaimana, saya hidup karena Tuhan ya, karena saya hidup sendiri saja mandiri ya. Kalau ada dosa saya minta ampun Tuhan. Dan akhirnya saya tahun 2005 saya berkeluarga dengan istri. Saya senang sekali. Kemudian Tuhan kasih anak, doa saya, Tuhan, saya mau anak laki-laki, diberikan Tuhan. Beberapa tahun kemudian saya juga masih ingin anak laki-laki, Tuhan diberikan Tuhan. Sampai sekarang dipercayakan Tuhan menggembalakan
sebuah pelayanan ini saya senang sekali, makin saya bersyukur sekali atas pertolongan Tuhan. Jadi bagian kita lakukan, selanjutnya terserah Tuhan. Jadi kita nggak usah kita emosi. Kalau kita sedang nggak ada uang, kita dalam pelayanan ini kita sabar aja. Bagi saya orang berusaha jujur, terserang. Seperti kemarin, saya dapat uang 100.000. Kenapa? Karena saya harus bayar Telkomsel saya. Karena terakhir nanti tanggal 28 sudah harus. Kalau tidak nanti repot Telkomsel. Saya berdoa, Tuhan saya perlu uang 100.000 lebih kurang untuk bayar Telkomsel saya. Nah kemarin ada anak Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan, kemudian saya jemput dia dari stasiun Velodrome, kemudian saya antar lagi karena akan datang ke gereja saya ini, kami berdoa, pulangnya dikasih uang 100.000. Kemudian langsung saya bayar uang Telkomsel saya. Jadi ini hidup Tuhan. Bagi saya itu sangat berharga sekali. Ya, kita bersyukur. Jadi ini saja yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, maju kita terus dalam Tuhan, ya. Mari kita